Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat menikmati nafas hidup yang diberikan oleh Kristus. Dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada, apapun situasi kita. Yesus selalu menyertai kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Dan sebelum kita mulakan kebaktian online kita, saya ajak kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini sekali lagi kami dapat menghirup udara yang segar berkat kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih dapat bernafas pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah online kami. Saya mau serahkan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, baik itu mereka yang berada di rumah bersama keluarga, juga mereka yang seorang diri, kami serahkan dalam tangan-Mu supaya Engkau menyertai, Engkau memberi mereka sukacita yang luar biasa daripada Engkau. Kami serahkan acara ibadah ini mula sampai akhir. Engkau terus menyertai, memberi kami satu kekuatan yang baru untuk terus hidup seturut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, siap memuji Tuhan.
dunia ini lambang pemerintahan berada di bahunya Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya namanya. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia datang sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang memberkati kami. Persiapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, belum terlambat bahkan. Saya ucapkan selamat hari Natal, Merry Christmas pada semua. Pagi hari ini kita ada beberapa pengumuman. Sebelum itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara kita walaupun kita menyambut Natal secara sederhana pada tahun ini. Kita bergembira, kita masih mampu bersyukur Tuhan memelihara kita. Walaupun kita dalam pandemi COVID-19, Tuhan masih menyertai kita. Mungkin ada azam kita tahun 2020 yang tidak tercapai. Mari kita doakan supaya tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Biar jawaban Tuhan mendatangkan kebaikan kepada kita. Pengumuman yang pertama, setiap umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita menyokong pelayanan Tuhan, memberi persembahan persepuluhan
dan janji misi kita. Yang kedua, setiap umat yang percaya kepada Tuhan didorong untuk mengikuti ibadah minggu secara online, sebab kita masih tertakluk kepada SOP. Yang ketiga, awal bulan Januari 2021, Gereja Pusat mengendalikan perjamuan kudus. Maka setiap keluarga yang mengikuti perjamuan kudus hendaklah menyiapkan roti dan anggur dan menunggu arahan selanjutnya bagi yang bertugas mengenai perjamuan kudus, menjalankan perjamuan kudus. Oke. Yang keempat, pengumuman dari Gereja Kalvari Karismatik Center Matunggung untuk Januari 2021. Yang pertama, kebaktian doa setiap Jumat jam 7:30 petang. Yang kedua, lawatan kebaktian rumah ke rumah Ahad jam 2 petang. Yang ketiga, kebaktian umum ikut keadaan semasa. Itu pengumuman dari Gereja Kalvari Karismatik Center Matunggung. Demikianlah pengumuman pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati kita, pendengaran kita untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Sylvester dari Gereja Kalvari Karismatik Center Kota Marudu. Shalom, dan kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk terus menikmati hidup di dunia ini, dan kita bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin bersaksi tentang kasih Tuhan yang begitu nyata, dan ini terjadi kepada seorang jemaat kita yang baru, yaitu Bapak Agung. Dia dari Indonesia dan datang ke Sabah untuk bekerja. Pada awal bulan September, tiba-tiba saya menerima panggilan daripada ibunya yang bekerja di KK. Dia bertanya, Pastor, bolehkah datang ke rumah dan berdoa untuk anaknya, karena anaknya sudah beberapa hari sakit. Jadi kebetulan petang itu saya ada jadwal pelayanan. Ya, jadi saya tidak dapat pergi, tapi saya berkata kepada ibu itu, oke, saya akan cari tempat itu dahulu. Sebenarnya bukan jauh juga dari rumah kami, dari rumah tempat saya tinggal. Saya cari dulu, nanti saya ambil satu masa untuk berdoa bagi dia. Jadi petang itu saya pergi cari tempat itu dan jumpa, dan saya hanya doa sekejap. Kemudian saya katakan, oke, nanti malam hari Selasa kita akan adakan kebaktian di sini. Jadi malam Selasa itu saya pergi ke sana, kami buat kebaktian, dan juga beberapa ramai sebenarnya itu jemaat kita Indonesia, kebanyakan mereka Toraja, datang ke sana juga sebab mereka kenal keluarga ini dan mereka datang untuk menyokong. Kami memuji menyembah seperti biasa. Kemudian saya kongsikan firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab Markus, di mana ada 4 orang itu yang menurunkan kawan mereka dari atap kepada Yesus Kristus. Kemudian selepas saya kongsikan firman Tuhan, di mana saya mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa, hanya di dalam Yesus ada kesembuhan. Kemudian
kami mengambil masa untuk memuji, menyembah, dan tergerak. Dan saya percaya ini adalah daripada Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, supaya setiap orang yang ada di situ mengambil bahagian untuk mengurapi dia dan berdoa untuk dia. Jadi saya menurut sahaja bisikan Roh Kudus ini, saya berikan mereka setiap orang berbaris, saya berikan mereka minyak zaitun. Kemudian saya katakan kepada mereka apa yang kamu mau terjadi kepada dirinya. Dan itulah yang kamu akan doakan. Kalau kamu mau dia sembuh, doa kesembuhan. Jadi setiap orang dewasa, setiap orang termasuk yang kanak-kanak di sana, mengambil bahagian, berbaris dan berdoa. Dan akhir sekali adalah saya dengan Ibu Margaret, kami berdoa untuk kesembuhan dan pelepasan bagi dia. Karena siang dia oke, tapi malam dia sebenarnya seperti orang gila. Dia berteriak sini, berteriak di sana. Kemudian pagi itu bila ditanya, dia tidak ingat apa yang berlaku. Ya, dan dia pergi ke dokter, dia pergi ke klinik. Dokter dan klinik bagi tahu dia ada sakit juga. Ya, dia ada sakit. Jadi selepas kami berdoa, 2 hari kemudian saya telepon mereka, keluarga di situ, dan saya bertanya mereka, bagaimana keadaan Agung sekarang? Dan mereka berkata, dia sudah pulih pastor, dia sudah sembuh. Beberapa hari kemudian saya buat lagi satu kebaktian rumah di tempat itu, dan kami bersyukur karena dia sendiri yang membuat kesaksian bagaimana Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia, Tuhan Yesus yang melepaskan dia, Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat di dalam hidupnya. Jadi dia sangat bersyukur, dan dia tidak balik lagi ke kerja tempat asal dia di hutan di Kota Merudu, tetapi dia tinggal di Tuaran, dan sekarang ini dia sudah dapat pekerjaan, dia sudah sembuh sepenuhnya, dan dia juga rajin mengikuti kebaktian, terutama sekali kebaktian untuk warga negara Indonesia. Jadi inilah bukti nyata kasih Yesus, bahwa Yesus adalah hidup, Yesus adalah berkuasa, Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Ya, itu terjadi bulan September, baru juga terjadi. Jadi di sini juga saya tunjukkan bersama beberapa gambar pelayanan kesembuhan untuk dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya mendorong kita untuk terus tetap setia percaya kepada Yesus Kristus. Bergantunglah kepadanya. Amin. Selamat pagi semua. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi pada pagi hari ini kebaktian online kita. Ya, masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari Christmas, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Ya, maaf zahir batin. Puji Tuhan ya, saudara-saudara, saya percaya kita semua ceria, kita semua diberkati Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua semangat ya, meskipun sudah 1 minggu yang kita sudah lalui itu ya, pahit manis yang kita jalani dalam kehidupan ini, saya percaya melalui kuasa Roh Kudus kita tetap kuat ya, kita tetap semangat, kita tetap ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sempena bulan ini, di mana kita baru saja limpas kita punya kebaktian
Natal 25 hari bulan, dan di sana kita diperingatkan akan kelahiran Yesus ke dunia ini, ya. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, ya. Di tajuk yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini adalah tajuknya adalah kasih yang nyata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita bersyukur, saudara-saudara, kita tahu bahwa setiap manusia memerlukan kasih sayang, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur. Nah, di sini saya ingin membawa satu firman Tuhan, ya, dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-12, ya, sampai sana dahululah, ya. Oke. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, ya. Sebelum itu, saudara-saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Allah Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami panjatkan pada pagi hari ini karena berkat kasih setia Tuhan senantiasa ada menyertai kami. Dan saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami, beri kekuatan kepada kami semua. Dan Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan kami mengalami kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hikmat wahyu surgawi menyingkapkan kebenaran ini sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, amin. Tetap semangat walaupun kita berada di rumah, ya. Kita bersama dengan keluarga, ya. Puji Tuhan, inilah kesempatan kita melayani bersama-sama di dalam keluarga, ya. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur karena juga sebentar tadi kita telah diberkati oleh pujian penyembahan, ya. Kita telah memuji, menyembah. Ya, saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-12, ya. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kasih adalah salah satu elemen yang terpenting sekali dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan
kesaksian saya di sini adalah pada waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, yaitu pada tahun 91. Dan itulah pertama kalinya saya mengenal Yesus. Dan disitulah saya mengenal kasih yang sangat-sangat sempurna sekali. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Selama ini bukan saya tidak pernah dikasihi, saudara-saudara. Saya dikasihi juga oleh keluarga saya, oleh ibu saya, oleh bapak saya, ya. Tetapi kasih yang saya alami daripada Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Sebab kasih tersebut itu sangat nyata dalam kehidupan saya, sehingga saudara-saudara saya diberkati, saya mendapat kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Saya diubah, saya menjadi bertobat, saudara-saudara, karena kasih Tuhan itu. Saya menangis karena perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Pengakuan yang mendalam membuatkan saya menyesal di hadapan Tuhan dan mengambil keputusan untuk pertobatan, saudara-saudara. Sebab tanpa ada pertobatan dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak akan melihat kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur karena saudara, waktu itu suatu waktu yang sangat indah dan masih segar sampai sekarang ini, masih ada di dalam ingatan dan masih memberikan kekuatan, saudara-saudara, kepada saya untuk terus melayani, saudara-saudara. Puji Tuhan, karena Tuhan itu sangat-sangat baik, mengasihi kita semua, ya. Nah, di dalam kita kembali kepada pembacaan kita tadi, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di dalam pembacaan kita tadi, yaitu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah ada di dalam, sebab Allah adalah kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mengerti di sini, yang saya paham di sini, adalah di mana kita yang sudah, ya, mengalami kasih Tuhan, kita yang sudah mengalami pemulihan, kita yang sudah mengalami penyembuhan, kita yang mengalami pengampunan Tuhan, kita yang mengalami urapan Tuhan, saudara-saudara, ya, seharusnya saudara-saudara kita ini siap untuk mengasihi siapapun, ya, karena di sini dikatakan sebab kasih itu berasal dari Allah, saudara-saudara, dan apa sahaja yang berasal dari Allah itu adalah sempurna. Tidak ada kasih di dunia ini yang sempurna. Baik pun ibu bapak kita mengasihi kita, mereka tetap tidak sempurna. Baik mereka menyayangi kita, mereka tetap tidak sempurna. Tetapi kasih yang kita alami dari Tuhan itu adalah kasih yang sempurna, yang nyata dalam kehidupan kami, yang terbukti dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, oleh sebab itu firman ini Yohanes menekankan di sini adalah di mana sebab Allah itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Alasannya kenapa? Sebab Allah itu sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang dan setiap kita yang melangkah dan mengambil satu keputusan untuk mengasihi musuh kita. Umpamanya, ya, kita punya musuh, ya. Kadang kita tidak mencari musuh, musuh itu akan datang, ya, dari berbagai cara.
ya, menyakitkan hati kita, ya, dan berbagai lagi. Tetapi saudara-saudara yang kita bersyukur karena firman ini mendorong kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kasih itu berasal dari Allah, bukan yang kita buat-buat, bukan yang kita cipta-cipta, bukan Romo mata buayo dia bilang. ya menangis, ya tidak tahulah, tapi orang mengatakan Romo mata buayo ini dia pura-pura menangis, tapi di sebaliknya dia mencari kesempatan untuk kepentingan diri dia sendiri. Dia mengambil kesempatan untuk membunuh barangkali, ataupun menyusahkan kehidupan dia barangkali, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kasih yang kita ada ini adalah kasih yang sungguh nyata sekali. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Karena dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mereka ini memperolehi kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Nah, kita bersyukur, saudara, karena kasih itu sungguh nyata sekali, ya, di dalam Yesus Kristus. Ya, dan kasih itu amat luar biasa, saudara-saudara. Nah, dikatakan lagi di sini adalah setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Apabila kita mengasihi, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita untuk kita dapat gunakan mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi keluarga kita. Sebab kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna. Keluarga kita, istri, suami, anak-anak, saudara mara, ya, tidak ada yang sempurna. Ada waktunya di mana mereka ini menyakiti hati kita. Tapi pada waktu itulah kita membuktikan kuasa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, ayat 8 berkata bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, dikatakan, ya saudara, di ayat 20 pasal yang sama, ayat 20 berkata bahwa jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ayat 20 ini sangat jelas sekali bagi kita, ya saudara-saudara, di mana di sini dikatakan bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Haleluya, amin. Nah, dikatakan ayat 8 tadi bahwa barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, itu jelas, ya. Berarti kalau dia belum dapat mengasihi, belum dapat mengampuni saudara-saudaranya, ataupun siapa sajalah yang telah melukai hatinya, ya, dia belum dapat mengampuni dan mengasihi saudara, dia belum lagi mengenal Allah secara pribadi, belum mengalami Tuhan itu dalam dirinya, saudara-saudara. Jadi dalam kesempatan ini, saudara-saudara, firman ini, ya, mendorong untuk kita melepaskan pengampunan dan kasih, melepaskan kasih kita, ya. Karena apabila kita dapat mengasihi, artinya kita dapat mengampuni orang tersebut. Haleluya, amin. Nah, kita teruskan ayat 9 berkata,
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 9 berkata bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yang satu-satunya dan tidak ada lagi. Yang tunggal. Satu-satunya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini diberikan ya kepada dunia karena dunia memerlukan penyelamatan, dunia memerlukan kasih ya, dan kita sangat bersyukur saudara-saudara karena Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir bukan di tempat yang mewah. Dia lahir bukan di kalangan keluarga yang kaya raya. Ya. Tapi dia lahir bukan juga dia lahir di rumah. Ya. Di kampung kami dulu karena jauh hospital, ada juga ibu-ibu yang melahirkan anak di rumah. Ya, dengan bidan kampung yang datanglah. Nah, tetapi Yesus ini dia lahir bukan di rumah ya, tetapi di kandang. Saudara-saudara. Nah, dan dia telah memilih untuk lahir di sana menjadi manusia seperti kita supaya dia sendiri dapat mengalami apa yang kita alami, kesusahan yang kita alami ya. Dia memilih untuk lahir di tempat yang di kandang di sana. Yang paling rendah sekali. Paling tidak terpandang lah. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur. Karena pada waktu dia lahir itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ada pada hari ini. Karena kasih itu sungguh-sungguh nyata. Kasih Allah itu sungguh nyata. Dan dia memberikan anaknya satu-satunya bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, oleh itu janganlah kita sia-siakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Tetapi marilah kita bekerja untuk Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan ya kekuatan kepada kita, memberikan urapan kuasanya pada kita. Dan sekali lagi saudara, kita harus ingat apa yang diberikan Tuhan itu adalah sempurna. Amin. Haleluya. Nah, seterusnya ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Amin. Bukan kita yang telah mencari Allah, tetapi Allah yang telah mencari kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, ya, dan telah memberikan anaknya supaya kita diperdamaikan. Yang tadinya kita bermusuh dengan Tuhan, sekarang kita telah diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, seterusnya saudara dikatakan bahwa ayat yang ke-11, bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Penekanan dalam ayat ini adalah satu perintah di mana kita harus mengasihi. Bukan pilihan, harus mau memilih, mau mengasihi siapa, tidak mengasihi siapa, ya. Tetapi kita semua yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita semua yang telah mengalami kasih Tuhan, kita harus mengasihi. Ya, saudara-saudara. Kemudian dikatakan bahwa
Ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, puji Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana kasih itu boleh sempurna, boleh nyata, ya, dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ayat 12 berkata jelas. Di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Amin. Saya pun belum lagi melihat Allah lah, tidak, belum melihat Allah. Allah itu yang seperti apa, semua itu ya. Tapi di sini dikatakan bahwa jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita bersyukur. Nah, apabila kita mengasihi dengan sepenuh hati kita, pada waktu itulah kasih Allah menjadi sempurna di dalam engkau. Dalam engkau, di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur. Tuhan itu sangat baik. Oleh itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, apabila kita sekali lagi, apabila kita membuat keputusan untuk mengasihi, untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita, ya, pada waktu itulah kasih Tuhan menjadi sempurna di dalam engkau. Dan kasih itu akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kasih itu akan membawa kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan selalu setia dan mengasihi kita. Dan selalunya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang memerlukan kasih sayang. Banyak orang yang mau mencari kasih sayang. Tidak kira lah berapa susah, berapa banyak ya uang yang diorang perlukan untuk mencari kasih, saudara-saudara. Tapi semuanya itu ternyata bahwa tidak sempurna. Hanya yang sempurna adalah kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya baca ayat 11 dan ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, saudara, akhir sekali saya mengatakan kepada kita semua, marilah kita mengasihi supaya dunia melihat bahwa Allah ada di dalam kita, saudara-saudara. Mungkin kita fasih ataupun kita pakar dalam berbicara. Kita pakar dalam memberikan motivasi, counseling, ya. Kita pakar dalam bertutur kata, ya. Tetapi itu perlu, itu baik, saudara-saudara. Itu perlu, itu baik dalam kehidupan kita. Tetapi itu perlu didasari dengan kasih, saudara-saudara.
Karena tanpa adanya kasih, semuanya itu akan sia-sia, saudara-saudara. Karena yang menonjol dari kehidupan kita bukan berapa banyak yang kita ucapkan, bukan berapa banyak yang kita katakan, bukan berapa bagusnya kita, saudara-saudara. Tetapi yang menonjol dalam kehidupan kita adalah berapa banyaknya kita mengasihi Allah. Apabila situasi berubah menjadi buruk, situasi berubah menjadi jahat, apakah kita tetap berani untuk mengasihi Allah? Ya. Tetapi Tuhan janji bahwa Dia tidak memberikan roh ketakutan tetapi roh keberanian. Dengan roh keberanian ini kita tetap percaya. Apapun situasi dan keadaan, kita tetap percaya, saudara-saudara. Haleluya, amin. Nah, saya akhiri dengan kesaksian saya. Ada satu ketika di mana saya ini baru balik dari gereja. Dulu gereja itu berdepan dengan gereja di KK, kalau saya tidak silap, gereja Sacred Heart, ya. Dan dia berdepan dengan sana di Keramunsing sana. Dan jam 10 malam kami selesai kebaktian doa dan saya pulang. Di tengah perjalanan saya didatangi oleh 3 orang lelaki. Dan mereka ini meminta uang dari saya. Dan saya memberikan dompet saya. Dan baju baru yang baru saya beli. Alkitab yang ada di plastik yang saya bawa itu semua diambil. Dan dompet saya diminta dan saya bagi semua. Duit saya habis semua dan pada waktu itu saya baru gaji. Dan setelah mereka dapat duit saya, kemudian mereka juga melepaskan kejahatan mereka dengan memukul dan sampai mulut saya berdarah. Dan kemudian akhirnya mereka tanya, kamu balik di mana? Saya bilang balik di Inanam. Dan kemudian mereka berikan 1 ringgit kepada saya, tambang balik di Inanam. Dan pada waktu itu, ya saya berdoa, memang takut saudara, tidak dinafikan, memang takut. Tetapi saya berdoa, saya percaya Tuhan melindungi saya. Dan pada waktu itu saya naik bus dan sampai di rumah, saya berdoa, saya melepaskan pengampunan bagi orang tersebut. Dan paginya saya ceritakan kepada kakak saya, kenapa kamu tidak lapor polis? Kamu ini sangat bodoh sekali. Orang sudah buat kamu begitu, kamu hanya diam-diam saja. Ya. Tapi pada waktu itu tidak ada langsung sama sekali hati saya untuk melapor itu kepada polis, ya. Tetapi saya mengampuni orang itu, ya. Saya mengampuni dan tidak ada rasa sedikit pun yang saya marah dengan orang itu, tapi saya mengampuni dan saya berdoa supaya Alkitab yang terikut dengan baju baru saya itu yang dorang ambil, ya, biarlah dorang baca dan dorang mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, itulah doa saya, ya. Dan puji Tuhan karena Tuhan menyembuhkan saya dan keesokannya saya boleh beribadah lagi ataupun datang sembahyang lagi lah. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Terus semangat, terus melayani Tuhan, ya. Haleluya, saya percaya kuasa Allah itu senantiasa nyata dalam hidup kita. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa Surgawi, segala puji syukur kami panjatkan. Terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami, baik anak-anak kami yang masih lagi bersekolah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karuniakan kepada mereka hikmat dan kepintaran. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang bekerja. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi
kiranya ada di antara kami, dalam keluarga kami yang sakit. Kami percaya Tuhan bahwa oleh kuasa belo dan darah Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami semuanya, berkati seluruh jemaat, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Tuhan yang menuntun dan memimpin anak-anak-Mu dimanapun dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau adalah tetap sempurna menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga kasih Allah itu senantiasa nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kehidupan kami diwarnai dengan kasih Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan setia pada kami semua dan mengasihi kami. Haleluya, puji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita bertemu lagi. Haleluya, amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.